Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Hari ini saya akan bicara tentang kita buang lemak, jangan buang otot. Jadi terus terang tips saya kali ini saya dapat dari James Quick ya. Zaman dulu itu kita di K-Light Radio itu sering ada tips-tips bisnis juga bersama Mr. James Quick. Saya nggak tahu dia di mana sekarang, tapi ya ini inspirasi total saya dapat dari beliau. Nah, apa yang beliau katakan itu kurang lebih lah ya, saya juga udah 10 tahun lalu, saya juga udah lupa-lupa inget, tapi intinya adalah, dia bilang cut your fat, but don't cut your muscle. Nah, apa artinya? Di masa pandemi sekarang ini, banyak orang kan bisnis yang terdampak. Kita harus mulai cut cost, kita harus mulai cutting pegawai, kita harus mulai buang hal-hal yang memberatkan kita supaya kita bisa bertahan hidup di era pandemi ini. Nah, jangan sampai Anda yang kalau Anda mau buang biaya-biaya ekstra itu, jangan sampai Anda buang itu yang otot. Buang itu harus yang lemak. Dalam artian apa? Dalam artian pandemi ini suatu saat nanti pasti akan berakhir. Betul kan? Mungkin tahun depan, mungkin 6 bulan, ya syukur-syukur saya juga berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Tapi bisnis kita ini udah mulai bengek-bengek. Nah, oleh karena itu kita udah mulai harus meng-cut semua pengeluaran yang tidak penting. Nah, jangan sampai kita memotong, misalkan saya kasih contoh aja ya, lebih gampang dimengerti. Kalau saya bikin pabrik baju, jangan sampai saya potong orang-orang, staf-staf kunci saya yang walaupun memang gajinya mungkin staf kunci biasanya gajinya itu di atas staf yang lain ya. Tapi mereka adalah kita punya pasukan inti utama kita gitu loh. Jangan sampai mereka kita rumahkan, kita PHK, pada saat pandemi berakhir, kita mau cari pegawai yang sudah mengerti bisnis kita lagi, kita nggak tahu cari kemana, kita harus training ulang dari awal. Nah, setiap bisnis itu, sekali lagi, setiap bisnis itu kan ada warnanya tersendiri, ada kelemahannya sendiri, ada kuncinya sendiri. Saya nggak tahu ya, setiap bisnis Anda cuma Anda doang yang tahu, Anda doang yang bisa menilai. Tapi intinya adalah Anda harus membuang itu lemaknya. Lemak dalam artian apa? Mungkin apa ya? Saya belum kepikiran. Nah, mungkin pengeluaran Anda sendiri, misalkan Anda bisa jalan-jalan, Anda biasa bermewah-mewah, nah itu semua dikurangi dulu. Yang penting mangkok nasi kita harus jaga dulu. Jangan sampai nanti pandemi berakhir, semua orang udah ngegas, kita ketinggalan. Kenapa? Karena kita cuma tersisa lemak. Otot kita sudah nggak ada semua. Nah, biasanya otot itu apa dalam artian, jangan pernah Anda jual itu mesin Anda. Karena mesin Anda itu adalah mata pencaharian Anda. Kalau perlu Anda pilih antara jual truk yang buat ngantar barang atau jual mobil mewah Anda harus jual mobil mewah Anda. Kenapa? Karena kalau misalkan truk Anda tetap ada pada saat pandemi berakhir, bisnis Anda berjalan kembali, Anda bisa ada penghasilan untuk beli mobil Anda. Kalau mobil mewah Anda yang Anda simpan, truk Anda yang Anda jual, itu kebalik. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, mobil mewahnya hanya menjadi beban, tetap menjadi beban, sedangkan Anda sudah nggak bisa cari duit karena Anda sudah nggak bisa ngantar barang. Jadi jangan terbalik ya, pada saat pandemi ini, yang harus kita buang adalah lemak ekstra, bukan otot. Jadi usahakan, kalaupun perlu ada perampingan, kalaupun perlu ada cut cost, kita cut itu barang-barang yang sangat-sangat tidak penting. Seperti misalnya pandemi sekarang yang biasanya di cut itu pasti promosi. Mungkin setiap usaha beda ya. Tapi kalau dari segi usaha garment itu biasanya yang kita potong itu yang ya memang dengan berat hati sekali, kita terpaksa gitu kan. Biasanya marketing, sales semua itu nanti dulu deh. Yang penting sekarang kita bertahan hidup. Nah, saya usahakan kita kalau bisa ototnya itu jangan sampai dipotong. Jadi kita usahakan, kita list itu dari semua yang mulai dari yang tidak perlu sampai yang paling basic yang tidak bisa kita lepaskan, kalau bisa itu terakhir. Yang bisa dikorbankan biasanya apa? Sebagai pengusaha biasanya yang kita korbankan dan harus dikorbankan pertama adalah gaya hidup kita. Misalkan dulu saya jalan-jalan, dulu saya makan di restoran mewah, dulu mungkin saya ada penghasilan, saya bisa sedikit lebih royal, saya bisa ya misalnya Anda tahu sendiri lah ya setiap bisnis kan. Nah, di masa-masa pandemi kita harus ikat perut.
Kenapa? Karena bisnis kita adalah mangkok nasi kita. Jangan sampai nanti pandemi berakhir, semua orang sudah mulai ngegas, kita ketinggalan. Kita harus cari pegawai kita lagi yang mungkin sudah bekerja di perusahaan lain. Kita harus beli kembali mesin kita yang sudah kita gadaikan. Ya maaf ya, memang realita hidup itu begitu. Saya sebenarnya tidak suka itu yang namanya mem-PHK karyawan. Kalau bisa semangat kolektif lah. Kalau misalkan memang harus dikurangi, jangan sampai Anda, ya mungkin kita in general kita potong semuanya 80%. Memang menyakitkan, pandemi ini memang menyakitkan buat saya juga, buat Anda. Saya yakin satu dunia ini juga terpengaruh dengan pandemi ini. Tapi inti dari yang Mr. James Quick katakan itu, jangan sampai kita potong urat kita harus buang yang memang tidak perlu. Jadi jangan kebalik ya saudara-saudara. Nah, semoga tips ini mengingatkan saudara gitu loh. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha juga harus berkorban. Terutama kita sebagai owner itu harus duluan berkorban gitu. Potong semua pengeluaran yang tidak perlu, karena usahakan untuk bisnis kita tetap intact, tetap utuh. Jadi pada saat pandemi ini berakhir, kita siap untuk berlari lagi. Oke, nah sekian saja dan terima kasih untuk James Quick ya yang sudah memberikan saya pengetahuan ini dan saya pegang sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalkan Anda suka ya Anda boleh like dan ya tolonglah like dan subscribe supaya akan ada lagi tips-tips bisnis lain yang singkat dan menarik tentunya bersama saya. Cukup sekian dan terima kasih.